Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, gimana kabarnya? Kabarnya pasti kalian pada kebakaran ya teman-teman. Saya juga ya, sama. Yang penting dibawa happy aja, dibawa enjoy. Yang penting kita niatnya nabung teman-teman, invest ya. Kalau misalkan turun lagi kita serok lagi teman-teman ya. Ingat dengan kata-kata Lo Keng Hong, dia tidak pernah cut loss teman-teman. Kalau dalam dunia saham ya, dia tidak pernah cut loss. Jadi kalau sahamnya semakin turun semakin dia serok ya, jadi dia pakai averaging cukup sangat bagus. Jadi mudah-mudahan saja teman-teman untuk di bulan ini kita bisa recovery ya, atau di bulan depan nanti. Ini adalah momen diskon besar-besaran, terutama koin Luna, AVAX, Shiba teman-teman, yang Matic juga. Dan di sini banyak koin-koin yang cukup diskon besar-besaran, Polkadot, ICP dan kawan-kawannya teman-teman. Di sini diskonnya mantap-mantap semuanya ya. Jadi teman-teman siapkan gajian nanti untuk serok kembali ya untuk di crypto ini. Oke, sekarang Bitcoin teman-teman, saya akan bahas juga untuk pergerakan Bitcoin hari ini. Bitcoin teman-teman di harga 28.700 teman-teman. Kemarin sempat terpantul di area 28.100 dan masih tertahan di area resisten, di area support yang kita tandai kemarin ya. Jadi yang kepukul itu bukan dunia kripto aja teman-teman, di semua saham saya lihat ini SP 500 pun juga kena impact ya. Di sini untuk beberapa minggu terakhir SP 500 pun turun teman-teman ya, turun tajam juga, diikuti dengan Dow Jones atau US 30. Nah ini juga turun teman-teman ya, mengalami penurunan juga ya untuk beberapa minggu, tapi US 30 ini tidak terlalu turunnya, ngedamnya tidak terlalu parah ya di sini ya. Jadi cukup miris teman-teman sebenarnya ya. Dan di Nasdaq 100 pun, Nasdaq 100 ini juga ikut anjlok ya teman-teman. Jadi anjlok semuanya ya. Jadi saham-saham di besar-besar di Amerika itu pada turun semuanya ya. Mungkin satu teman-teman ya, karena inflasi tadi yang pertama, yang kedua perang, yang ya, apalagi perang ini dia nyerangnya harga minyak ya teman-teman, terutama di negara Rusia tersebut. Tapi sekarang minyaknya dipatok dengan emas ya, jadi 5.000 rubel itu setara dengan 1 gram emas. Itu terobosan Putin yang cukup sangat bagus, dan ini volatilenya cukup sangat signifikan ya untuk di dunia kripto ini. Jadi teman-teman yang penting kita harus bersabar dan yakin aja ya. Dan di sini teman-teman sebenarnya sudah momen masuk ya di sini untuk minggu ini, sudah momen masuk untuk di area ya, ini adalah resisten teman-teman. Kalau misalkan weekly ini breakout teman-teman, tidak ada pantulan ke atas ya, kemungkinan besar longsor kembali ya Bitcoin, mungkin ke level 20.000 lagi teman-teman ya. Tapi kita tunggu dulu untuk area supportnya. Jadi kita tunggu area support di moving average 200. Kalau misalkan tersentuh secara historical teman-teman di area 200 ini ada pantulan ya, ada pantulan. Dan di sini juga teman-teman ada pantulan juga ya untuk secara historical untuk di moving average 200. Jadi kita tunggu saja. Jadi teman-teman kalau mau averaging di area sini ini cukup sangat bagus, tapi kalau mau ragu-ragu ya nggak usah ya teman-teman. Yang penting dicicil aja teman-teman ya, mumpung lagi diskon banyak ya, dicicil. Ya jangan kebalik, jadi harga tinggi Anda beli, harga bawah Anda jual, rugi ya teman-teman. Mending dicicil aja ya. Ingat, pakai dana dingin atau freeze, atau ibaratnya tuh ya untuk jangka panjang lah, invest untuk buat anak cucu kita nanti. Oke, next teman-teman. Tapi di sini saya tadi sempat baca di Paus teman-teman, berita Twitternya Paus. Di sini banyak beberapa Paus itu nyerok di Coinbase ya, dan memindahkan Bitcoinnya itu ke wallet teman-teman rata-rata ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, bentar ya. Oke, di sini teman-teman. Dan di sini teman-teman banyak juga ya dana yang keluar teman-teman, ini dari Binance ya, dan dari KuCoin juga banyak dana juga yang keluar. Dan juga teman-teman di sini kita bisa lihat ya, banyak USDT yang keluar ya dari Binance. Ini menandakan masih bearish, masih berlanjut teman-teman di sini. Dan kita bisa dilihat teman-teman di sini ada beberapa paus ya, ada 1.700 Bitcoin ini keluar dari Coinbase. Ini dalam arti dia nyerok ya teman-teman ya. Dan di sini ada 1.500 ditransfer dari Binance ke Coinbase, dan ini teman-teman ada 1.400 ya Bitcoin ditransfer dari Coinbase ke wallet, diserok lagi. Ini ada juga nyerok kembali
dan ada sekitar beberapa nih, masif sekali ya di sini teman-teman ya. Apakah ini nanti ada tanda-tanda ngepam kembali ya teman-teman untuk di Bitcoin ya, makanya dia nyerok, mumpung lagi diskon kah serok lagi ya teman-teman. Di sini ada 2.500 teman-teman Bitcoin ya, diserok kembali. Nah di sini ini aja juga 5.000 Bitcoin ya, diserok terus teman-teman. Dan masih banyak lagi ya untuk menyerok-nyerok Bitcoin di sini. Dan ini ada 1000 Bitcoin teman-teman ditransfer dari Coinbase ke dompet Sapo ya di sini. Oke. Ini ada beberapa paus yang cukup masif teman-teman nyerok ya untuk di beberapa minggu kemarin, dan di sini saya sempat baca teman-teman di Decrypt. Ini katanya si Charles Hoskinson ya di waktunya di podcast kemarin. Ini jaringannya agak sedikit lelet ya teman-teman, sorry ya. Oke, kita pakai kuota saja lebih enak ya. Nah ini ya, di sini teman-teman kita terjemahkan saja ya. Oke, kita terjemahkan saja. Di sini Cardano Hoskinson mengatakan kripto best to market dapat menghindari runtuhnya ekonomi. Jadi Hoskinson menyebut bahwa ekonomi global adalah sebuah kecelakaan karena kereta api ya, sebab percaya bahwa cryptocurrency dapat membantu memulihkan kepercayaan, dan kripto ini dapat membantu memulihkan kepercayaan teman-teman. Ini katanya Hoskinson. Jadi Charles Hoskinson ingin Anda bangun ya WhatsApp. Dalam siarannya Twitter kemarin dalam pendidikan Cardano, salah satu juga pendiri Ethereum memperingatkan masa depan distopian teman-teman yang disebabkan oleh hyperinflasi oleh pemerintah yang hanya mencetak uang. Emang benar teman-teman ya, sekarang tuh Amerika uangnya sudah beredar cukup banyak, makanya target mereka tahun ini tuh perkiraan suku bunga naik sekitar ya akhir tahun ya, itu mungkin dinaikkan sampai 3-4% teman-teman ya untuk suku bunga ya. Dan kehancuran kripto yang sedang berlangsung, di mana total kapitalisasi pasar telah anjlok sebanyak 10% dan 24 jam terakhir menurut CoinMarketCap telah menyoroti kesenjangan antara investor dan institusi dan investor retail yang kecil-kecil ya kayak kita ini, yang berakhir di antaranya menurut pandangan Hoskinson tadi. Jadi ini sekarang lagi perang teman-teman ya. Ini mungkin impact perang ini masih berlanjut, tapi mudah-mudahan saja ekonomi globalnya cukup pulih dan dunia kripto cepatnya juga bisa ya next to the moon kembali ya. Dan di sini teman-teman ada beberapa ya untuk di Coindesk ya, sempat saya baca juga. Jadi mover Asia Bitcoin 16 bulan terakhir ya untuk USD ini risk of algorithmic stablecoin. Harusnya stablecoin itu dipatok dengan nilai emas teman-teman, itu lebih bagus ya daripada dipatok dengan kripto itu sendiri, atau dipatok dengan dolar lah ya, atau bank membuat stablecoin untuk nasabahnya juga nggak masalah ya. Kalau ini kan bisa jadi runtuh teman-teman. Jadi seperti saya bilang kemarin ya, kayak mungkin ini bukan Supreme Mortgage di tahun 2008, tapi ini mungkin Supreme Mortgage kecil ya. Masih hentakannya masih belum tinggi ya. Jadi pergerakan pertama di Bitcoin di 6 bulan terakhir itu cukup sangat rendah karena USD runtuh teman-teman, menunjukkan resiko stablecoin di algoritmik. Ya di sini ada beberapa ya teman-teman untuk pecundang besar atau kripto yang turun, antara Polygon turun, Solana turun. Ini adalah kripto yang cukup bagus ya teman-teman, tapi harganya longsor semuanya di sini ya. Ini diskon besar-besaran ya menurut saya. Oke, di sini ada kripto juga jatuh di tengah ledakan Luna teman-teman, turun sampai 95% ya. Jadi stablecoin dipatok 1,1 US dollar itu pun juga turun. Sebenarnya ini sistemnya sudah benar, tapi kebanyakan orang fear, orang takut, akhirnya mereka tuh rug teman-teman ya, dari Anchor protokol itu ditarik semua ke Curve. Jadi ke Curve itu curve-nya itu naik ya, kemarin tuh naik sampai 95% itu full USD. Jadi secara nggak mau mereka itu akan menjual rugi teman-teman, menjual rugi dengan USD-nya di swap ke USDT atau USDC ke Curve tadi ya, ke Curve Finance. Itu mulai data di Chainlink kemarin teman-teman, saya sempat baca juga, lupa ya datanya belum saya sampaikan. Tapi ini kripto sekarang turun 7 di area 28.000 ya, atau di area resisten yang saya sampaikan tadi. Oke, mudah-mudahan saja di sini teman-teman ada cukup pantulan untuk di beberapa minggu ini. Dan saya lihat juga untuk inflasinya Amerika pun forecastnya tidak sesuai ekspektasi ya kemarin ya untuk CPI-nya. Jadi sekitar 8 ditargetkan berapa tadi kemarin ya?
Oh, belum, di sini belum ada ya teman-teman ya. Nanti di sini ada muncul ya untuk foreknya kalender, tapi nggak masalah ya untuk di minggu ini. Tapi mudah-mudahan saja cepatnya perekonomian kripto kita mulai balik lagi ya. Oke, yang penting tetap sabar teman-teman. Kalau mau DCA silahkan, tapi kalau mau nunggu bawah lagi ya silahkan juga. Oke, paling aman tunggu harganya tuh di moving average 200 ya. Ini cukup sangat aman juga. Jadi mudah-mudahan di sini ada historical kembali untuk naik kembali ya untuk di Bitcoin ini. Oke, sekian dari saya teman-teman. Saya Edo, selamat beraktivitas kembali. Sekian, sampai jumpa di next video ya. See you.